share yang didapat di program Guru Penggerak dulu ya, tentang di sini judulnya itu tentang pemanfaatan aset. Jadi kita mau cari ini kira-kira aset atau modal apa yang ada di sekitar kita maupun yang ada di sekolah kita sendiri. Biasanya kalau kita berbicara aset atau modal itu selalu teringat itu kan sarana dan prasarana. Tapi di sini di pembelajaran ini ternyata aset itu terbagi atas 7 modal utama. Ada modal manusia, ada modal sosial, ada modal politik, ada modal agama, modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Nah, akan kita buka satu-satu nih, kira-kira apa saja yang termasuk ke dalam modal-modal tersebut atau aset-aset yang ada di sekolah ataupun di sekitar kita. Yang pertama modal manusia. Modal manusia ini berupa SDM. Jadi kalau kita di sekolah itu ya, otomatis kan ada guru ya, ada guru di sini. Nah, tapi di sekitar kita juga kita bisa temukan kira-kira apa lagi nih yang termasuk modal manusia. Ternyata di sini ada petani karena kita dekat dengan sawah. Lalu ada pedagang karena kita dekat dengan pasar. Karyawan karena kita dekat dengan rumah sakit juga. Di sini ada tenaga kesehatan. Pemangku pemerintahan kayak ada kecamatan, dan juga ada sanggar yang terdekat kita juga. Jadi modal yang pertama, modal manusia itu termasuk ini jenis asetnya. Nah, bagaimana strategi pemanfaatannya? Kita bisa menjadikan aset tersebut sebagai pemberi dan penerima manfaat serta pelaksana dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Jadi ini bisa dimanfaatkan, misalnya kayak dinas kesehatan datang ke sekolahan untuk bisa memberikan penyuluhan gitu. Atau misalnya pedagang memberikan kontribusi terhadap sekolah juga gitu kan. Nah, yang kedua adalah modal sosial. Modal sosial ini jenis asetnya itu karena kita di sekolahan berupa tanda tertib sekolah, norma-norma sosial, komunitas-komunitas baik formal dan non formal seperti komite sekolah, MGMP, OSIS dan PGRI. Itu modal sosial. Nah, untuk strategi pemanfaatannya, modal sosial ini digunakan sebagai aturan yang mengikat atau mengatur pola perilaku anggota dalam ranah sosial. Jadi kita ada tanda tertib yang otomatis untuk mengatur siswa yang ada di sekolah. Lalu ada model politik. Model politik ini adalah misalnya di sini kita punya orang tua yang anggotanya DPR, atau misalnya juga pemangku pemerintahan karena kita dekat dengan kecamatan, atau juga misalnya kita dekat Kapolsek juga ya, dekat Kapolsek ini itu termasuk ke dalam model politik. Dan strategi pemanfaatannya bisa menggunakan aset sebagai pedoman dalam mengakomodir kepentingan keluarganya atau pengembangan sekolah. Lalu berikutnya model yang lain yaitu model agama dan budaya. Agama berarti kita banyak jenis asetnya, yaitu termasuk jenis-jenis agama yang ada di sekolah dan di sekitar wilayah sekolah. Lalu model budaya adanya sanggar tari gitu kan, dan juga adanya komunitas-komunitas peduli dengan tari atau kesenian. Lalu strategi pemanfaatannya bisa menggunakan agama sebagai tuntunan dalam hidup bermasyarakat di sekolah dan di lingkungan sekitar. Lalu yang kelima ada model fisik. Model fisik ini otomatis ya gedung sekolah yang kita punya, bangunan-bangunan sekolah, bisa juga kantor lurah yang dekat dengan sekolah kita, itu juga termasuk dalam aset dalam model fisik. Bisa berupa bangunan, bisa berupa infrastruktur seperti misalnya jalan, jaringan internet, ataupun jalur transportasi yang lainnya. Dan strategi pemanfaatannya bisa digunakan sebagai sarana penunjang keberhasilan kegiatan atau proses pembelajaran di sekolah. Lalu selanjutnya modal lingkungan alam. Nah, lingkungan alam ini misalnya kita dekat dengan hutan Kota Bekasi. Kita punya hutan Kota Bekasi itu termasuk jenis aset dari alam juga. Atau wilayah sekolah kita juga dekat dengan sawah, atau juga dekat dengan kebun-kebun yang ada di wilayah sekitar. Dan strategi pemanfaatannya ini bisa digunakan sebagai sarana penunjang keberhasilan kegiatan atau proses pembelajaran di sekolah, dan juga sebagai media sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk proyek atau prakarya ataupun proses pembelajaran. Bisa kita bawa anak-anak ke sawah untuk melihat habitat sawah seperti apa gitu. Dan yang terakhir model finansial atau model keuangan. Nah,
interaksi. Kalau di sekolah itu kita punya BOS, BOSDA, BBD. Nah, sedangkan dana CSR biasanya dana-dana yang dikeluarkan untuk sekolah-sekolah swasta. Dan juga atau STP siswa ini biasanya untuk sekolah swasta. Dan strategi pemanfaatannya sebagai penunjang kegiatan sekolah, sebagai peningkatan sarana prasarana, dan sebagai penopang keberlangsungan kesejahteraan guru. Jadi itu dia ketujuh aset atau modal yang dipelajari waktu saya mengikuti program PGJ. Artinya modal atau aset ini bisa digunakan untuk menunjang proses pembelajarannya. Dan kesimpulannya bahwa ketujuh aset modal yang ada ini saling berkontribusi satu sama lainnya untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Oke teman-teman, itu saja sosialisasi atau share materi tentang modal atau aset di sekolahan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita juga bisa juga memanfaatkan aset-aset yang ada di sekitar ataupun di sekolah kita untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.